Cara marketing orang Hong Kong. Yuk ikuti keseruan aku untuk pergi ke pasar tradisional di Hong Kong. Nah, cara marketing orang Hong Kong itu sebenarnya mudah sekali ya. Barang-barang sudah dibanderol harga, jadinya kita para pembeli sudah enak untuk membelinya, tinggal pilih-pilih saja. Nah, ini bisa diterapkan di Indonesia ya. Kalau seperti ini pastinya orang-orang pasti lebih suka ya milih $10 dapat 3. Kalau di Indonesia pasti 10.000 dapat 3, milih 3 macam sudah dibungkus-bungkus seperti itu ya. Ini cocok banget yang suka jualan di rumah. Yuk simak terus videoku. Video aku awali dari sini. Jumpa lagi sama aku Endang Nani. Yuk ikuti keseruan aku untuk pergi ke pasar tradisional di Hong Kong. Nah, ini nih aku sudah sampai di pasar Hong Kong ya. Penampakan pasar Hong Kong begitu indah, bersih dan juga tertata rapi deh. Yuk sebelum belanja-belanja, aku ajak kalian muter-muter ya untuk melihat-lihat suasana pasar di Hong Kong. Nah, ini nih cara marketing orang Hong Kong. Setiap buah, setiap sayur pasti sudah dibanderol harga. Makanya itu banyak sekali pembeli yang bener-bener minat dan juga tertarik ya. Biasanya kalau pergi ke pasar kan tuh kan cuma bawa uang berapa gitu kan. Kalau lihat-lihat buah kayak gini kira-kira uangnya cukup nggak sama beli sayur, kan pasti mikirnya kayak gitu. Jadinya marketing ini benar-benar cocok jika diterapkan di Indonesia. Nah, bagi kalian yang suka dengan jualan ya atau punya bakat jualan, bisa ditiru nih cara marketing ini, memang benar-benar jitu. Semoga aja bisa sukses. Amin. Nah, ini nih setelah sore hari ya, biasanya dagangan itu hampir habis, itu sudah diobral ya, karena apa ya, biar nggak ada sayur-sayur yang kemarin itu nggak ada, jadinya itu pasti habis deh. Pasar di Hong Kong itu sayur-sayurnya itu selalu fresh ya teman-teman. Karena apa ya, seperti itu, kalau sudah sore hari pasti diobral sampai habis. Nah, kemarin itu Hong Kong itu diterpa angin ya, angin topan itu sampai 11 T, jadinya masih jembrek nih lingkungan dan juga masih kesabapan ya, hari-hari setiap hari hujan terus. Kan kelihatan kan itu bawahnya itu masih basah-basahan, tapi sayur-sayurnya tetap aja seger nih, seger. Yuk aku ajak lanjut lagi pergi ke pasar atas. Nah, ini dia pasar atas ya, pasar di bawah blok aku. Nah, di pasar ini juga ada yang jualan baju-baju ya. Di sini itu baju-baju murah banget ya, $20 pun ada. Terus sudah ada obrolan. Nah, ini ada banyak sekali bobo-bobo yang beli celana. Nah, di pasar ini tidak tetap ya, apa itu maksudnya, toko baju ini tidak tetap di sini hanya cuma 1 minggu, kadang seperti itu, ngolah ngalih lah pokoknya. Nah, di sini karena ada obrolan, bubu-bubu itu pasti suka ya, makanya mesti dirubung. Nah, ini lihat ya, ada $20 kan, kaos-kaos cantik, kainnya juga bagus. $20 itu setara dengan 40.000 ya, kainnya juga adem nih. Nah, makanya banyak yang beli, laris manis deh. Dan ini juga ada celana $60. Wah, celananya juga cantik-cantik ya teman-teman. Kalau di pasar dalam ya seperti ini ya penampakannya. Nah, ini juga ada yang jualan sayur, daging, seperti itu juga komplit deh pokoknya. Ini di bawah blok aku ya. Nah, ini juga ada yang di akuarium itu adalah ikan hidup ya, dijual juga ikan hidup. Ikan hidup itu mahal di situ. 1 ekor aja bisa setengah juta. Teman-teman, di sini itu juga ada yang jualan sari tebu. Nah, kegiatanku tuh seperti ini. Teman-teman, ini dia aku tunjukkan, ada yang jualan sari tebu ya. Di Hong Kong itu juga ada sari tebu loh. Kalau kangen sari tebu itu juga ada yang jualan sari tebu. Segernya, yang mau yang anget atau yang ancles tuh ada juga di. Nah, ini sebelahnya juga ada roti. Nah, roti di sini tuh enak banget ya. Ini langganan aku kalau aku libur ya. Soalnya kalau nggak libur ya agak jauh sih jalan ke sini. Tapi ini tadi waktu ke pasar, mbahku itu nyuruh aku beli apa itu namanya, kartu ya, jadinya aku melewati daerah sini. Mbakku itu beli kartu itu ya, biasanya itu kartu telepon itu loh, itu yang cuma 6 bulan sekali harus ganti itu. Mbakku itu beli yang itu, jadinya setiap kali beberapa bulan sekali disuruh aku belinya. Nah, sambil jalan-jalan sambil ke pasar, aku bilang tadi sama mbahku, "Mbah, nanti kalau kamu nyuruh aku beli kartu, aku sekalian pergi ke pasar, soalnya pasarnya kan ya sampingnya saja yo." Nah, inilah penampakan
pasar Hongkong itu kan seger-seger, kangkungnya juga hijau-hijau. Itu ada daun ketela ya, di Hongkong itu juga ada yang jualan daun ketela rambak itu loh. Kalau di kampung ketela rambak itu jen rambak teko mrono-mrono. Kalau di Hongkong diikat-ikat gitu sudah bisa dijual ya. Teman-teman, kalian suka nggak dengan oseng-oseng daun ketela rambat? Enak kok. Meskipun agak keler-keler tapi enak menurut aku. Tapi setiap orang itu ya nggak sama ya. Nah aku sama bapaknya anak-anak itu, bapaknya anak-anak nggak suka, tapi aku tuh ya suka. Jadinya aku ya sering oseng-oseng ya meskipun aku makan sendiri. Dia ya pakai lauk sendiri gitu. Teman-teman, aku kadang-kadang itu kalau waktu belanja ya masuk di tokonya itu enggak aku syuting itu karena apa? Karena kadang-kadang itu pasarnya pas rame banget ya. Jadinya aku menjaga privasi orang lain. Kadang-kadang orang kan ya nggak suka ya kita syuting kayak gitu. Yuk teman-teman, kita langsung saja pulang. Yuk perjalanan pulang nih, belanjaan sudah didapatkan, perjalanan pulang menuju pulang. Seperti inilah kegiatanku ya. Nah sudah dapat sekarung. Ya cuma orang dua saja belinya banyak banget mbak. Iya, kalau di pasar tadi itu $10 dapat 3 macam, jadinya aku belinya ya banyak sekalian ya. $10 dapat 3 macam ya, mending $10 dapat 3 macam kan murah gitu. Nah ini tadi aku belanja, wah di pasar tadi itu ramai banget ya waktu aku belinya. Aku tidak syuting. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, ya seperti inilah kegiatanku. Kalau pasarnya agak longgang gitu aku bisa syuting ya, kalau enggak ya enggak bisa ya, seperti inilah, nggak apa-apa kan. Paling enggak kalian sudah aku ajak muter-muter. Nah ini kalau pasar dek tadi itu murah banget ya, $10 3 macam, jadi $20 bisa dapat 6 macam. Kalau belinya cuma per biji malah mahal nih, satu ikatnya itu cuma $5 loh, berapa sih kalau nggak salah. Jadi aku wis manut aja $10 3 ya, sambil aja 3 macam, berarti kalau $20 ambil 6 macam sekalian, kan bisa jadi untuk seminggu kan. Nah ini juga daging sapi ini murah ya, 21. Biasanya aku masak 3 kali ya ini. Satu pak aja 3 kali mbak. Ya iyalah, kita hidup di Hongkong itu ya hemat ya, bukan hanya makan sayur dan daging saja. Yuk lanjut lagi masak-masak. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Endang Nani. Yuk kali ini aku mau masak uprek-uprek di dapur. Kali ini aku mau masak oseng daging sapi sama oseng selada air. Teman-teman, masakan Hongkong itu sebenarnya simpel banget. Nah cuma di oseng-oseng gitu aja ya. Nah ini ada tomat yang aku iris kecil-kecil ya, seperti inilah. Nah ini ada tomat, bawang bombay, dan juga ada daging sapi ya. Nah ini daging sapinya aku iris kecil-kecil ya, karena mbahku sudah tua, jadinya biar enak gitu kalau dia makan. Ya namanya kerja ikut orang ya pastinya ya. Ya kita itu lihatlah keadaan dia seperti apa, terus kira-kira dia kalau panjang-panjangan juga nggak bisa makan, soalnya kan sudah tua. Yuk lanjut lagi, kita menyiapkan bahannya. Bawang putih nih jangan lupa dikupas-kupas lalu diiris-iris. Trak. Nah yuk kita tinggal goreng-goreng aja nih. Nah ini seladanya sudah aku siapkan nih, karena kali ini masakannya cukup simple banget deh. Pertama-tama ya biar kita itu nggak sering cuci itunya wajannya, biar sekali pakai langsung ganti cuci terakhir. Ya ini selada air aku oseng dulu ya, sebentar aja, sereng. Terus pokoknya simple aja, bawang putih dioseng, masukkan selada air, bruk. Cepat kilat deh pokoknya. Nah jangan lupa dikasih garam nih. Nah kita oseng dulu sebentar, kasih garam. Itu aja sudah selesai kok. Garamnya sedikit saja ya, karena mbakku itu nggak suka asin ya, jadinya garamnya cuma sedikit saja. Oseng sebentar aja. Kalau selada air itu masaknya cuma sebentar aja sudah layu. Nah sudah empuk kan. Nah masukkan dalam piring, benar-benar simpel banget deh. Nih masukkan. Nah ini dia selada air. Terus kemudian nah langsung aja bawang bombaynya, terus dioseng-oseng sebentar, tambahkan minyak sedikit ya, soalnya minyaknya sudah habis tadi. Nah dioseng, masukkan bawang putih, kan hemat gas kan. Selain hemat gas juga tidak sering cuci itu apa itu namanya wajannya, kan wajannya masih bersih kan. Hongkong itu air beli ya besti, jadinya itu kita juga harus hemat-hemat air. Nah ini juga, nah aku menggunakan sompet itu ya, menceplok yes kayak gini pokoknya kita dimasukkan ya. Itu kan kita masukkan itu per biji ya, nanti kalau kita masukkan bruk akhirnya ngampal jadinya jelek.
Nah, itu sudah matang nih, masukkan dalam piring. Pokoknya simpel banget. Nah, ini tadi bumbunya cuma apa? Huyao. Huyao itu saus tiram sama gula sedikit, garam. Nah, sudah jadi deh masakanku. Cantik kan? Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.